Halo, hai semua para koloni Tony, apa kabar? Tepuk tangan dulu dong. Well, kali ini aku hadir lagi kembali di ruangan tengah Anda dan tentunya ruangan YouTube-nya teman-teman semua. Jangan lupa sebelum kita masuk ke video mengenai bakteri-bakteri yang menumpang pada kucing pada saat sakit, ada baiknya subscribe dulu channelku, like, komen, juga share ya, diberikan tombol notification-nya ya. Oke, dan jenis bakteri apakah yang sering menumpang di kucing dan juga seluruh hewan-hewan lain. Jadi bakteri ini menumpang pada kucing, pada anjing, seluruh hewan juga mengalami hal seperti ini ya, termasuk hewan ternak dan lain-lainnya. So stay tune terus di channel aku, jangan di skip. Langsung aja markicot, mari kita check this out. Oke, well teman-teman semuanya, untuk kali ini aku ingin memberitahukan kepada teman-teman semuanya bahwasannya hasil YouTube ini tentunya aku berikan untuk disumbangkan untuk pembangunan masjid dan untuk para kaum duafa membantu kucing jalanan ya teman-teman ya. Jadi yang udah subscribe dan nonton, udah like ya, kalian semua mendapatkan pahala amal jariah tentunya secara tidak langsung ya, dengan ikhlas tentunya teman-teman ya. Oke, bakteri, ada dua jenis bakteri yang menumpang pada kucing, pada hewan lainnya seperti anjing ataupun pada hewan ternak ya, seperti hewan lainnya seperti ada babi dan juga lain-lain. Kayaknya ya, ngomongin babi kayaknya gimana gitu ya. Dan bakteri yang pertama yang aku bahas adalah Bordosella bronchiseptica ya. Dan bakteri yang kedua adalah Chlamydophila felis ya. Nanti aku akan bahas bakteri ini di season selanjutnya. Nah, Bordosella bakteri ya, atau Bordosella bronchiseptica bakteri ini teman-teman sangat-sangat lumayan ya menularkan ya, dan dia terus sering menumpangin ketika kucing sakit. Jadi ada kucing yang sakit kok nggak sembuh-sembuh ya gitu ya, sakit kok nggak sembuh-sembuh dan kenapa makin parah dan lain-lainnya gitu. Bahkan bakteri ini bisa menyebabkan kematian, dan bakteri ini berkembang menumpang selama 15 sampai dengan 30 hari terus berada di dalam tubuh si kucing. Jadi apabila kucing teman-teman mengalami hal seperti ini teman-teman, seperti demam yang ringan, kemudian ada bersin-bersin, terus ada batuk-batuk dan matanya bengkak berair, kemungkinan itu ditumpangi oleh bakteri juga dan tidak sembuh-sembuh. Sudah ke dokter berobat tidak sembuh, udah pakai serum, sudah nggak pakai serum, hasilnya juga kayaknya kena sembuh kumat ya. Nah ini nanti ada caranya teman-teman ya untuk mengatasi tersebut ya teman-teman ya. Baik, ini disebabkan oleh lingkungan yang sangat kotor, yang polutan banget, dan juga disebabkan oleh manusia yang merokok, menularkan melalui udara ya teman-teman ya. Debu yang dibawa dan ditumpangi oleh bakteri tersebut masuk ke dalam tubuhnya si kucing gitu. Jadi dia menyerang seluruh hewan ternak dan juga lain-lainnya. Untuk pengobatan teman-teman ada menggunakan bakteri. Bakteri. Pengobatannya menggunakan ini ya, antibakteri. Nanti aku akan launching, nanti aku akan kalau ada linknya aku akan nanti berikan teman-teman ya. Tapi untuk pengobatan sementara teman-teman bisa menggunakan serum super antivirus. Link pembeliannya bisa teman-teman WA di atas nomornya, harganya 120.000, dan ini meningkatkan imun, membunuh, menekan bakteri tersebut ya. Tapi untuk proses ini harus secara terus-menerus pengobatannya. Nah, bagaimana mengetahui apakah kucing kita ini ditumpangi oleh bakteri tersebut? Bagaimana cara mengetahuinya? Sebab infeksi yang ditimbulkan oleh dia atau gejala yang ditimbulkan oleh si bakteri ini sama dengan kayak kaliki, flu biasa, batuk-batuk atau flu biasa sama, demam juga sama seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk mengetahuinya biasanya dokter melakukan tes lab gitu, tes lab atau cek darah melalui lab, dan juga PCR. Ya, PCR bukan hanya untuk corona saja teman-teman ya, jadi bisa digunakan untuk ngetes mengetahui bakteri tersebut. Nah, setelah diketahui hasilnya, maka pengobatan yang tepat dilakukan oleh dokter. Biasanya kalau teman-teman ke dokter biasanya tanpa teman-teman minta, dokter sudah memberikan antibakteri atau apa ya kata orang ya, antibakteri kayaknya ya, antibakteri untuk kucing, dan juga biasanya antiinflamasi, vitamin,
dan juga memulihkan kesehatannya. Biasanya itu pengobatannya. Tapi kalau di aku sih cukup satu saja dengan serum super antivirus ya teman-teman ya. Dan next mungkin ada ada kemungkinan aku juga akan memasarkan obat antibakteri gitu. Tapi dengan serum super antivirus yang aku sebutkan ini bisa membantu kok teman-teman ya. So, kalau teman-teman mempunyai kucing yang gejalanya ini ya tidak sembuh-sembuh dan udah berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh, itu mungkin kemungkinan akan ditumpangi oleh bakteri Bordetella tersebut. Atau teman-teman sudah berobat ke dokter sana, ke dokter sini, tapi belum melakukan pengecekan darah, belum melakukan ini dan itu, belum tahu ada hasilnya dan belum tahu di dalam darahnya ada ini ada itu, sebaiknya teman-teman lakukan pengecekan darah dulu dan juga PCR untuk mengetahui apakah penyakit yang ditimbulkan yang timbul oleh kucing ini atau yang diderita oleh kucing kita ini apakah murni penyakit, apakah kaliki atau rhino atau apa, atau ditumpangi oleh bakteri. Biasanya ditumpangi oleh bakteri dan menyebabkan flu-nya ini bandel, jadi bisa sampai setahun 2 tahun ya. Dan kalau tingkat keparahannya ya butuh waktu 15 hari atau 30 hari ya kucing bisa rape ya teman-teman ya. Nah, semua itu penyebabnya ya karena bakteri, dan semua itu karena kucing teman-teman belum vaksin. Jadi kalau kucing teman-teman belum vaksin ya, belum vaksin F3 dan F4, tiba-tiba kucing teman-teman terkena kayak misalnya kaliki virus gitu ya. Nah, ini tidak akan ditumpangin oleh bakteri tersebut apabila misalnya teman-teman kena kaliki virus, kucing teman-teman kena kaliki virus, tapi setelah divaksin kan untuk kaliki virusnya tidak menjadi parah. Jadi pengertian vaksin di sini adalah teman-teman kucingnya menderita kaliki virus tapi tidak dalam jangka waktu yang lama dan parah gitu, dan bisa diobati teman-teman. Nah, sehingga resiko untuk bakteri menumpangi dari kaliki virus ini itu sangat minim banget gitu teman-teman. Jadi tepatnya apabila mempunyai kucing, tepatnya teman-teman lakukan vaksinasi. Kayaknya udah selesai teman-teman untuk edukasi ini, dan aku akan bahas lagi bakteri selanjutnya, karena kalau aku bahas lagi itu kepanjangan ya teman-teman. Satu persatu dulu materi yang aku sampaikan agar teman-teman semua teredukasi dengan sempurna gitu teman-teman ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel aku dulu, like, komen, dan juga share ya, untuk berikan tombol notification-nya ya. Dan kayaknya nggak ada lagi deh yang harus aku bahas lagi ya. Dan kayaknya aku doakan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan sedikit pun rezekinya, dan tentunya social distancing, tetap protokol kesehatan, vaksin COVID-19 apabila belum vaksin ya. Wakanda, waktunya aku sudah ada. Salam kopi cyanida, komunitas pria Cyanida Ijada.